Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Trisilvani. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 22020091. Mata kuliah Pengantar Kewirausahaan, dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan wirausaha. Manajemen adalah ilmu yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta penerapan dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi, serta efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam siklus manajemen terdapat beberapa fungsi yang berguna untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang efektif dan efisien. Yang pertama yaitu ada planning. Rencana awal yang akan kita desain sedemikian rupa, kita tuangkan mulai dari pikiran, mulai menimbang, dan mulai memutuskan serta menetapkan seperti apa, bagaimana, dengan siapa, dan apa tujuannya. Jadi kalau kita ingin membangun satu bidang wirausaha, maka kita harus menetapkan tujuan. Yang kedua, organizer, yaitu proses pengelompokan bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan. Manajemen pengelolaan usaha. Dalam kaitannya yaitu berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya, pengelompokan pekerjaan ini sesuai dengan keahlian atau bidang partnernya. Yang ketiga yaitu actuating. Fungsi pelaksanaan merupakan tindakan yang bertujuan agar semua anggota kelompok usaha berhasil atau mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, fungsi manajemen pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan. Yang keempat yaitu controlling, yaitu kontrol, melakukan pengawasan agar operasi organisasi atau operasi wirausaha ataupun operasi bisnis dan industri itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari awal supaya tujuan tercapai. Jadi kalau memang ada persoalan di perjalanan, maka bisa ditarik atau kembali untuk diperbaiki dan dibenahi sehingga pelayanan itu dapat dibenahi dan dilakukan kembali serta disempurnakan lagi. Konteks controlling ini ada yang pertama yaitu memperhatikan tujuan yang sudah ditetapkan sesuai tidak dengan yang terencana. Yang kedua, lakukan pengawasan terhadap sistem-sistem operasional. Yang ketiga, melakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai. Yang keempat, berikan masukan untuk perbaikan untuk di masa depan yang akan datang. Jadi akan kita temukan dalam controlling ini yaitu sebuah catatan untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya. Calon wirausahawan masa depan. Ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai sumber kekayaan dari sebuah bisnis atau sebuah organisasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Kalau kita ingin berkembang menjadi seseorang bisnismen, maka kita harus pandai-pandai dalam memilih teman atau rekan. Di mana sumber daya manusia ini harus memiliki visi dan misi panjang di masa depan sesuai dengan bidang yang kita pilih. Yang kedua, pergerakan finansial. Mulailah menabung dari sekarang untuk mencari rekan atau jejaringan dan sumber-sumber pendanaan. Yang ketiga yaitu sosial, hubungan sosial dengan banyak orang. Yang keempat adalah manajerial, persoalan pengelolaan. Bagaimana kita akan mengelola sesuatu, maka kita mulailah dalam mengelola diri sendiri. Yang terakhir adalah jejaringan.
Jejaringan ini terkait dengan rekan bisnis dan kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal dan bisa kita lihat dari sekarang. Perencanaan tenaga kerja juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Walaupun bisnis yang akan kita bangun yaitu sebuah bisnis yang kecil, mesti kita pikirkan tenaga kerja walaupun 1 atau 2 orang. Perencanaan tenaga kerja itu memperhitungkan kebutuhan berapa orang tenaga kerja yang akan kita butuhkan. Sumber tenaga kerja ini bisa dari internal jasa, pegawai lama, ataupun lembaga. Pengelolaan usaha juga erat dikaitkan dengan perencanaan usaha yang akan dilakukan. Paling tidak ada 2 yang masih kita pikirkan. Yang pertama yaitu perencanaan usaha berkaitan dengan hal yang tertulis yang berisikan misi usaha dan usulan-usulan usaha operasional yang akan kita lakukan, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin akan kita raih dalam proses berjalannya, termasuk market dan pasar. Fungsi dari perencanaan itu adalah sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang akan kita lakukan. Biasanya itu bisa bentuk ringkasan eksekutif. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar ataupun dari dalam. Bisa dalam bentuk proposal atau mencari sumber-sumber pendanaan lain dari perbankan atau dari rekan bisnis. Manajemen pengelolaan usaha, walaupun usaha yang kita mulai dari awal, dari mulai kecil atau biasa disebut usaha minimalis, untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, diibaratkan sebuah tangga, kita akan memulainya dari yang paling bawah. Maka jangan bilang mustahil, karena sesuatu yang kita usahakan dengan kerja keras dan diiringi doa, maka akan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada terdapat kekurangan dalam materi, saya juga minta maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.